Hai sahabat, pernah nggak kita menghayal untuk hidup abadi? Wah, tentu itu akan sangat menyenangkan bukan? Kita bisa melihat perkembangan teknologi yang semakin canggih, perubahan lingkungan suasana di setiap zamannya, dan kita juga punya banyak waktu menabung untuk pergi jalan-jalan mengelilingi dunia. Tapi ada satu hal yang mesti diingat, kalau hanya kita sendiri yang abadi dan yang lain enggak, tentu semuanya akan terasa hampa. Dimana kita akan terus-menerus melihat orang yang tersayang perlahan-lahan pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Dalam arti kematian, pasti itu akan sangat terasa menyedihkan. Seperti yang akan saya bahas di film ini, di mana ada seorang wanita yang terjebak dengan fisik umur 29 tahun dan tak lagi mengalami penuaan. Hidupnya penuh ketakutan dan terus berganti tempat tinggal karena dia nggak mau ketahuan. Dia takut dirinya dijadikan sebagai bahan penelitian karena fisiknya yang awet muda. Daripada penasaran, yuk kita simak ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang wanita muda yang cantik. Dia bernama Adeline Bowman. Dia hendak menemui seorang pria di sebuah rusun penginapan. Pria itu bernama Tony. Rupanya Adeline tengah memesan untuk dibuatkan KTP palsu. Di KTP barunya tersebut dia bernama Jennifer Larson dengan usia 29 tahun. Namun fakta sebenarnya saat ini usia Adeline jauh lebih tua dari itu. Itu sebabnya kenapa Adeline mengubah identitas aslinya. KTP yang dibuat Tony sangatlah realistis. Adeline terkesan dan menyayangkan bakatnya digunakan untuk sesuatu yang ilegal. Kemudian Adeline memberi pesan ke Tony untuk tetap berhati-hati dan jangan ceroboh. Adeline tinggal di sebuah apartemen sendirian dan hanya ditemani anjing kesayangan yang setia menunggu kapan Adeline pulang. Adeline adalah pribadi yang sangat tertutup. Meski begitu, dia sangat ramah dengan orang yang dikenalnya, terutama pada rekan kerjanya. Dia bekerja di kantor arsip. Kemudian salah satu rekannya memberi tugas ke Adeline untuk membantu mengecek arsip gulungan berita jadul sebelum dikirimkan. Adeline sangat menikmati tontonan gulungan berita jadul itu, seolah-olah dia pernah berada di tahun itu, terutama berita tentang kelahiran bayi pertama tepat di 1 Januari 1908, yang ternyata bayi itu adalah Adeline sendiri. Dia anak dari Faye dan Milton Bowman, dan artinya untuk saat ini di tahun 2014 Adeline telah berusia 106 tahun. Kemudian cerita berlanjut pada 16 Juni 1929. Saat itu jembatan Golden Gate tengah dibangun. Adeline bersama ibunya mengunjungi tempat itu. Di tempat itulah Adeline berkenalan dengan sosok insinyur muda, pria tampan dan gagah. Pria itu bernama Clarence James Prescott. Kemudian 87 hari setelahnya, Adeline dipersunting olehnya. 3 tahun menjalani kehidupan setelah pernikahan, mereka dikaruniai anak perempuan yang ia beri nama Fleming, nama yang sama dengan neneknya Adeline. Kemudian di tahun 1937, suami Adeline tewas terkena musibah dari pembangunan jembatan Golden Gate. Dan kemudian beberapa bulan setelahnya, kabar buruk ini menimpa Adeline, di mana mobil yang ia kendarai tergelincir dan masuk ke dalam sungai yang sangat dingin, karena kebetulan saat itu sedang musim salju. Suhu dingin itu menyebabkan Adeline memasuki keadaan hipoksia. Seketika itu juga menghentikan nafasnya dan memperlambat detak jantungnya. 2 menit kemudian tubuh Adeline turun 30 derajat Celcius. Jantungnya berhenti berdetak. Namun beberapa saat kemudian kilauan petir tepat menyambar mobilnya, dan setelah itu jantung Adeline dapat kembali berdetak. Artinya Adeline berhasil selamat. Namun karena sambaran petir itu, fisik Adeline menjadi kebal terhadap penuaan, dan kedepannya fisik Adeline akan seterusnya berada di umur 29 tahun, usia di mana Adeline mengalami peristiwa ini.
Beberapa tahun kemudian, anak Adeline, Fleming, kini sudah memasuki usia remaja. Bahkan saat berjalan bersama, mereka berdua terlihat seperti kakak beradik. Adeline mengaitkan kondisi awet mudanya ini dengan kebiasaan dia yang suka makan makanan sehat dan olahraga yang teratur. Sampai pada suatu hari, mobil yang Adeline kendarai terkena tilang dan Adeline diminta untuk menyerahkan SIM-nya. Polisi saat itu tak percaya dengan SIM yang Adeline tunjukkan karena paras Adeline nampak tak sesuai dengan tahun kelahirannya. Adeline nampak jauh lebih muda meski kini dia telah berusia 45 tahun. Setelah kejadian itu, Adeline menyadari bahwa keanehan fisik yang dirinya alami bukan sesuatu yang normal. Kemudian ia putuskan untuk pindah kota dan dia bekerja sebagai administrasi di Fakultas Kedokteran. Di sana lantas ia menyelidiki terkait kondisi yang ia alami. Namun sayang, ia tak menemukan penjelasan apapun. Di suatu malam datang dua anggota FBI menemui Adeline. Mereka membawa paksa Adeline untuk dimintai keterangan karena Adeline tak mempunyai catatan tempat tinggal. Mungkin setelah kejadian penilangan pada waktu itu, Adeline menghapus semua data pribadinya. Salah satu anggota FBI itu menenangkan Adeline. Namun Adeline masih saja merasa ketakutan. Ia takut dirinya akan diperiksa dan dijadikan bahan penelitian karena fisik Adeline yang awet muda. Kemudian Adeline kabur dari mobil itu saat kepolisian FBI pergi untuk memeriksa pesawat yang berhenti di tengah jalan. Setelah kejadian itu, Adeline putuskan pergi dan meninggalkan putrinya. Dia pergi untuk menjamin kebebasan dan keselamatan dirinya dan juga putrinya. Untuk menghilangkan jejak, Adeline akan mengubah identitas, penampilan, dan berpindah tempat tinggal setiap 10 tahun sekali. Selanjutnya, kita beralih ke masa sekarang. Di malam harinya di tanggal 31 Desember 2014, Adeline menghadiri acara pesta pergantian tahun. Pesta yang sudah sering ia kunjungi, karena keesokan harinya Adeline akan genap berusia 107 tahun. Di sana ia bertemu dengan temannya dan melakukan obrolan biasa. Dengan paras Adeline yang cantik, tentu akan banyak pria yang akan tergoda. Ia dihampiri pria yang lumayan ganteng dan ramah senyum, tapi belum cukup untuk membuat Adeline terkesan. Di tengah obrolannya itu, Adeline dilihatin pria gagah dan karismatik dari kejauhan. Adeline yang melihatnya langsung terkesima. Rupanya pria itu bernama Alice. Alice berusaha mendekati Adeline untuk mendapat hatinya. Namun sayangnya itu akan sulit, mengingat usia Adeline yang sudah sangat tua dan pengalaman hidup yang sudah sangat luas. Tentu, godaan biasa tidak akan mempan untuknya. Artinya, Alice kedepannya harus berusaha lebih niat lagi untuk meluluhkan hati Adeline. Di keesokan paginya, Adeline melakukan pertemuan dengan Fleming, putrinya, yang sekarang sudah tua, bahkan lebih terlihat sebagai nenek daripada anak. Fleming bertanya kepada ibunya kapan ia pindah, karena Fleming juga ingin pindah rumah. Dan untuk kedepannya, Adeline berencana untuk tinggal berdekatan dengan Fleming. Ia ingin menjaga putrinya dan merawat, karena Fleming sudah sangat tua. Perayaan tahun baru sudah usai, aktivitas kembali berjalan dengan normal seperti biasanya. Saat itu di tempat kerja ia kedatangan seorang donatur yang menyumbangkan buku-buku klasik ke kantor kerja Adeline, yang ternyata itu adalah Alice. Rupanya Alice sudah pernah bertemu dengan Adeline sebelumnya, jauh hari sebelum perayaan pesta kemarin, karena ternyata Alice sudah pernah menyumbangkan buku ke kantor itu dan bertemu dengan Adeline. Kemudian Alice meminta untuk memoto Adeline sebagai bukti untuk mewakili perpustakaan dalam menerima buku-buku yang Alice berikan. Akan tetapi Adeline menolak untuk difoto. Karena Adeline enggan mau difoto, kemudian Alice memberi tawaran untuk mengajak jalan Adeline sebagai gantinya. Kemudian Adeline menyepakatinya. Alice mengajak Adeline ke tempat bersejarah, tempat yang belum banyak orang kunjungi, dan Alice mempunyai peran sebagai donatur di tempat itu dalam upaya melestarikan peninggalan sejarah agar bisa terekspos dan dinikmati oleh banyak orang. Adeline sangat kagum, meski ia mungkin sudah banyak melihat tempat bersejarah, namun tak bisa dipungkiri kalau tempat ini begitu menakjubkan.
Alice adalah pribadi yang menyenangkan. Dia adalah orang yang humoris. Dia memberi taruhan ke Adeline bila mana ia berhasil membuat Adeline tertawa dengan leluconnya, maka Adeline harus bersedia untuk diajak jalan lagi di kemudian hari. Dan ya, akhirnya Adeline kalah juga. Yes, ladies and Wasn't a compliment. dinner. Fine. Alice benar-benar orang yang spesial. Ia menyiapkan makanan lezat yang ia masak dengan tangannya sendiri. Ia memperlakukan Adeline dengan penuh perhatian. Semuanya larut dengan rasa kenyamanan. Lalu kemudian Alice mengungkapkan sebuah pengakuan tentang pertemuan pertamanya dengan Adeline. Saat itu Alice pulang dari rapat dan tak sengaja melihat sosok wanita anggun yang tengah membaca buku dalam huruf Braille. Semula Alice mengira kalau wanita itu buta, sampai akhirnya ia menyadari bahwa wanita itu sebenarnya bisa melihat. Adeline teringat kenangan masa lalu, di mana saat itu ada seorang pria yang sedang menunggu Adeline untuk melamarnya. Namun Adeline memilih pergi dan tidak menemuinya. Tentu ada perasaan bersalah dan penyesalan yang membekas sampai sekarang. Dan pasti ada alasan kenapa Adeline mencampakkan pria itu. Dia hanya tak ingin atau tak sanggup jika terus-menerus melihat kekasih atau orang tersayang perlahan-lahan pergi meninggalkan dirinya, dalam arti kematian. Perasaan yang sama seperti ketika ia melihat anjing kesayangannya pergi meninggalkan Adeline untuk selamanya. Di suatu hari, Alice datang menemui Adeline. Ia hendak memberi sebuah kejutan dengan memberinya seikat bunga. Namun saat itu suasana hati Adeline sedang kurang baik. Ia merasa risih kepada Alice dan kemudian Adeline meninggalkannya. Di keesokan harinya, Adeline mengunjungi rumah putrinya. Ia tak sengaja melihat album foto kenangan milik putrinya. Adeline merasa iri. Ia menginginkan hidup yang normal, hidup bahagia bersama orang yang dicintainya, hidup berdampingan dan menua pun bersama. Ia merasa hidupnya terlalu melelahkan, terjebak dengan fisik yang muda. Kemudian Adeline jujur kepada Fleming bahwa ia telah menemukan kembali cintanya, namun ia berencana untuk meninggalkannya. Kemudian Fleming pun memohon ke ibunya untuk jangan meninggalkan cintanya tersebut, karena bagaimanapun ibunya juga mempunyai perasaan untuk hidup bahagia. Pesan dari Fleming membukakan pintu hati Adeline. Maka di keesokan harinya ia mengajak Alice untuk kencan dan mengunjungi suatu tempat istimewa yang belum pernah Alice kunjungi. Tempat bersejarah, sebuah bioskop dengan dipenuhi mobil-mobil jadul terbengkalai di dalamnya. Kemudian Alice mengajak Adeline untuk menemui kedua orang tuanya. Di sini kita diperlihatkan dengan kedua orang tua Alice yang bernama William dan Kathy. Sesampainya di sana, William dibuat terkejut karena Alice membawa wanita yang menyerupai mantan kekasih William dulu, yaitu Adeline. Di sini kemudian Adeline mengaku bahwa namanya bukanlah Adeline, melainkan Jenny, dan dia juga mengatakan kalau Adeline adalah ibunya yang sekarang sudah tiada. William kemudian teringat kenangannya bersama Adeline dulu. Saat itu William tengah bersepeda. Ia tak sengaja melihat seorang wanita dengan mobilnya yang mogok. Kemudian William menghampirinya, dan dari sinilah buih-buih cinta di antara mereka berdua tumbuh. Mereka menghabiskan waktu bersama, berpetualang dan bercinta. Sulit jika William melupakan semua kenangan itu. Ia kemudian menceritakan semua kenangannya bersama Adeline, sehingga membuat Jenny atau Adeline yang sebenarnya menjadi tersipu malu. Kenangan itu membuat Kathy cemburu akan keromantisan mereka berdua. Kemudian William menenangkan istrinya dan mengatakan bahwa kisah cinta William dengan istrinya saat ini jauh lebih istimewa karena sudah berjalan sampai puluhan tahun dibanding dengan kisah cinta dirinya dengan sang mantan yang hanya berlangsung beberapa minggu saja. Di malam harinya mereka melakukan sebuah permainan kuis untuk kembali mencairkan suasana. Kuis yang berisi pertanyaan bersejarah. Dengan usia Adeline saat ini, tentu akan sangat mudah jika untuk menjawab semua pertanyaan yang ada. Ia mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar.
Di pagi harinya, William akhirnya sadar kalau dia benar-benar dibohongi. Wanita yang mengaku Jenny ternyata adalah Adeline. Terlihat dari bekas luka yang ada di tangannya. Lantas segera William pun mengecek foto lama dirinya bersama Adeline mengenai bekas luka tersebut. Dan ternyata memang benar kalau Jenny adalah 100% Adeline. William kemudian bergegas menemui Adeline dan memaksa untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Adeline mengaku kalau ia tak tahu sama sekali, fisik dia tak bisa menua, dan dia punya rasa takut akan dijadikan objek percobaan. Itulah alasan kenapa Adeline meninggalkan William dulu, karena dia tak mau rahasia tentang keanehan yang ada di dalam dirinya terbongkar. Dan kini Adeline pun sadar kalau ia mestinya juga meninggalkan Alice. Lalu kemudian ia pun bergegas pergi dan segera masih barang-barangnya. William sudah berusaha mencegah Adeline pergi, tapi dia gagal karena niat dan keputusan Adeline untuk pergi sudah bulat. Alice yang mendapati pesan secari kertas mengenai kepergian Adeline pun kemudian bertanya kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi. Dan William pun mengatakan bahwa Adeline tak pernah berubah. Lalu William pun bertanya kenapa Alice mencintai Adeline. Kemudian Alice mengatakan bahwa hidupnya tak ada artinya tanpa dia. Dan William pun kemudian mengizinkan Alice untuk segera mengejar Adeline. Di tengah pelariannya itu, Adeline mengalami kecelakaan mobil untuk kedua kali di sepanjang hidupnya. Tepat setelah kejadian itu, kemudian turun salju yang menyebabkan Adeline mengalami hipotermia dan jantungnya berhenti berdetak. Alice berusaha menyelamatkannya dengan menekan dada Adeline, namun usahanya tetap gagal. Kemudian petugas medis datang dan memberinya kejutan listrik, dan kemudian akhirnya Adeline berhasil tersadar. Tangis haru menyertai mereka berdua, dan ini mungkin akan menjadi momen yang tepat untuk mengatakan siapa Adeline sebenarnya, sekaligus memperkenalkan Fleming putrinya. Sementara itu, William tengah merayakan pesta ulang tahun pernikahannya ke-40 bersama Kathy, istrinya. Kemudian 1 tahun berjalan, Adeline menyadari ada yang aneh pada dirinya. Ia menemukan selai rambut uban di kepalanya. Dan artinya, kutukan awet muda itu nampaknya sudah mulai menghilang. Adeline bahagia bisa kembali hidup dengan normal. Ya, begitulah ceritanya. Lumayan cukup seru. Setelah melakoni cerita panjang terjebak dengan usia yang tak bisa menua, akhirnya Adeline dapat kembali hidup dengan fisik normalnya dan menjalani cinta bersama orang yang mau menerima Adeline apa adanya. Dari film ini kita bisa ambil pelajaran bahwa hidup abadi tak selamanya akan menyenangkan, dan terkadang kehidupan yang saat ini kita jalani bisa jadi impian dari sebagian orang. Maka jalani hidup ini dengan tetap terus bersyukur dan sebisa mungkin tebar semua kebaikan yang bisa kita lakukan.